Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, sekarang bertemu lagi dengan pembelajaran bahasa Arab. Pembelajaran bahasa Arab ini adalah materi terakhir dalam pembelajaran di bab yang sudah kalian bahas, yaitu bab ketiga ad-darsul tsalis yang judulnya Ashabul Mihan, ya, macam-macam profesi. Istiharnya sudah dijelaskan dari beberapa pertemuan sebelumnya bahwa pembelajaran bahasa Arab untuk semester 1 ini sudah hampir mau selesai. Maka untuk pembahasan kali ini kita akan masuk ke halaman 41. Sudah dibuka semuanya? Coba dilihat di halaman 41. Halaman 41 itu bercerita tentang mufradat, ya. Di situ ada mufradat. Nah, itu mufradat yang menceritakan tentang atau yang menjelaskan tentang kosakata-kosakata yang terdapat di dalam mata pelajaran bahasa Arab bab ketiga, yaitu Ashabul Mihan, macam-macam profesi. Anak-anak yang soleh dan soleha, di situ ada kalimat mudirul madrasah, ya, mudirul madrasah. Mudirul madrasah adalah artinya kepala sekolah. Mudirul madrasah artinya kepala sekolah. Sedangkan contoh untuk kalimat mudirul madrasah adalah huwa mudirul madrasati. Dia adalah kepala sekolah. Kalau huwa itu dianya ihwan atau akhwat? Ihwan atau akhwat? Huwa. Huwa itu adalah ihwan. Makanya di situ disebutnya mudirul madrasati. Kalau akhwat, ya, misalnya Kak Kifa itu jadi kepala sekolah. Nah, itu bukan huwa tetapi menggunakan hiya. Hiya mudiratul madrasah. Bukan mudirul tapi mudiratul madrasah. Baik, selanjutnya coba dilihat di bawahnya, lihat. Mumarridatun. Mumarridatun. Mumarridatun itu artinya perawat. Perawat, tapi perawatnya yang akhwat. Maksudnya perawat perempuan. Ya, kalau perawat ikhwan namanya mumarridun. Mumarridun, perawat laki-laki. Ya. Maka kalimat contoh kalimatnya adalah hal anti mumarridatun. Apakah kamu seorang perawat? Nah, perawat perempuan, ya. Apakah kamu seorang perawat? Nah, menggunakan tanda tanya. Kemudian selanjutnya tobibun. Tobibun itu dokter. Dokter ihwan atau dokter ahwat? Dokter ihwan atau dokter laki-laki. Kalau dokter ahwat tobibatun, tobibah, ya, dokter perempuan. Sedangkan contoh kalimatnya adalah anta tobibun zakiyun. Kamu adalah seorang dokter yang cerdas. Kemudian selanjutnya, ini tidak ada di mufradat yang sebelumnya, yaitu muwazzafun hukumiyun. Ya, muwazzafun hukumiyun. Yang ada di mufradat sebelumnya adalah muwazzafatun, karyawati atau karyawan perempuan. Sedangkan muwazzafun adalah pegawai atau karyawan yang laki-laki atau ikhwan, hukumiyun, negeri. Kalau bahasa kerennya sekarang itu PNS, pegawai negeri sipil, atau ASN, aparatur sipil negara. Maka kalimat yang bisa digunakan adalah, contoh kalimatnya adalah hal huwa muwazzafun hukumiyun. Apakah dia, bukan kamu di sini, ya, tapi dia, karena kalimatnya huwa. Hal huwa muwazzafun hukumiyun, apakah dia seorang pegawai negeri? Nah, nanti dijawab kalau ada hal itu na'am atau la. Na'am itu tidak,
la itu na'am itu iya, la itu tidak ya. Kemudian selanjutnya amilul masna'i. Nah, di sini di kosakata baru juga, yaitu amilul masna'i, karyawan pabrik atau buruh, pekerja swasta ya, amilul masna'i. Maka contoh kalimatnya adalah hadza amilul masna'i, ini adalah seorang karyawan pabrik. Hadza amilul masna'i, ini adalah seorang karyawan pabrik. Kemudian selanjutnya syurtiyun, sudah kita pahami syurtiyun itu adalah polisi, tapi polisi laki-laki. Sedangkan polisi juga ada yang polisi perempuan kan ya. Nah, itu namanya polwan, polisi perempuan. Namanya bukan syurtiyun tapi syurtiyatun, ada tunnya belakangnya, atau syurtiyah, polisi perempuan, polwan. Maka contoh kalimatnya adalah huwa syurtiyun, dia seorang polisi, dia adalah seorang polisi. Kalau menggunakan syurtiyah, hiya syurtiyatun, dia adalah seorang polisi perempuan. Kemudian lanjut, muwazzaful mabki. Maaf, muwazzaful bangki. Mabki ya, bangki. Muwazzaful bangki artinya pegawai bank atau karyawan bank. Ya, bisa kasir, bisa teller, bisa apa saja. Itu namanya muwazzaful bangki, pegawai bank. Contoh kalimatnya adalah abi muwazzaful bangki, ayahku atau ayah saya adalah seorang pegawai bank. Kemudian lanjutkan ke bawahnya adalah mihnatu. Mihnatu artinya profesi. Di situ ada profesi, maka contoh kalimatnya adalah ma mihnatu abika, apa profesi ayahmu? Maka kalau ma apa dijawab mihnatu abi bla 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 gitu ya. Kalau misalnya dia seorang polisi, mihnatu abi syurtiyun. Atau kalau abinya adalah petani, nggak apa-apa. Mihnatu abi fallahun. Kalau dia seorang pedagang, mihnatu abi, pekerjaan ayahku atau profesi ayahku adalah pedagang. Ya, contoh itu. Thayyibun artinya bagus atau oke. Kalimat yang digunakan atau contoh kalimat yang digunakan adalah thayyibun, baiklah, ma'assalama, selamat jalan. Kalian bisa menggunakan kalimat ma'assalama atau selamat jalan itu ketika kalian akan berpisah ya. Kemudian terakhir wadifatun, yaitu tugas. Wadifatun, tugas. Tugasnya apa? Maka kalimat yang bisa digunakan adalah wadifatus syurtiyyi, tugas seorang polisi. Kemudian wadifatul muhandisi, tugas orang insinyur. Wadifatu tabibu, tugas orang dokter. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, itu saja untuk mufradat. Silakan kalian ulang-ulang ya, tidak usah direkam, yang penting kalian paham. Ada kosakata baru, contohnya tadi mumarridatun, perawat. Kemudian muwadaful hukumiyun, pegawai negeri. Kemudian ada amilul masna'i, karyawan pabrik ya. Kemudian muwazzaful bangki, pegawai bank, dan lain sebagainya ya. Baik anak-anak yang soleha, demikian untuk pelajaran bahasa Arab kali ini. Mudah-mudahan kalian lebih memahami. Nanti diulang-ulang lagi di rumah dengan dengan diucapkan ya mufradat yang tersebut. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.